Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadzakur wa tadzkir wal ifada wal istifada wal hasanah tamasuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalata alal khair wa ibtiga wajhillah wa mardatihi wa thawabi hukmihi. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi. Bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya, kita melanjutkan belajar fikih kita dalam kitab Al-Mukhtasarul Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafdal. Kita sampai pada perkataan beliau, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-anqal faslun fima yunajjisul ma'a. Ini suatu pasal yang menjelaskan sesuatu yang bisa membuat air menjadi najis. Jadi airnya tadinya suci, cuman karena kejatuhan sesuatu ini dia menjadi mutanajis. Ada air yang najis, ada yang mutanajis. Kalau air yang najis itu seperti air kencing kita. Sampai kapanpun dia najis. Zatnya memang kalau mutanajis, bedanya tadinya dia suci, cuman tercemar sama najis sehingga hukumnya menjadi itu bedanya air yang najis sama mutanajis. Wa yanjusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'iati walau bitakmilihi kullatain. Dan menjadi najis air yang sedikit dan juga yang lainnya selain daripada air yang sedikit, minal ma'iati, daripada cairan-cairan yang sayur, kecap, saus misalnya, minyak kelapa. Walau bitakmilihi kullataini, meskipun udah kita gabung sebanyak 2 kula, misalnya minyak sayur, minyak kelapa gitu, digabung sampai 2 kula, tetap dia menjadi najis biwuku'in najasati fihi, dengan sebab kejatuhan najis di dalamnya. Sawa'un ghayyarathu am lam tughayyirhu, baik setelah kejatuhan najis itu airnya berubah atau tidak berubah, minyak sayurnya berubah atau tidak berubah, karena dia kejatuhan najis yang tidak dimaafkan, maka hukumnya menjadi najis. Jadi kalau ada air yang sedikit, kemarin kita udah bahas air yang sedikit itu air yang kurang dari 216 liter, kurang dari 2 kula. 2 kula sama dengan 216 liter. Namanya air banyak kalau mencapai 216 liter. Kurang dari itu namanya air sedikit. Di bak, di ember, itu namanya air sedikit. Kejatuhan najis yang tidak dimaafkan, maka spontan dia menjadi najis. Meskipun setelah kejatuhan najis nggak ada yang berubah, ya, dia tetap bening warnanya, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah, karena dia airnya sedikit, kejatuhan najis yang tidak dimaafkan pada air, maka spontan dia menjadi najis. Meskipun nggak ada perubahan, tetap jernih, tetap hukumnya yang air sedikit tadi menjadi najis. Atau cairan-cairan, minyak sayur, saus, kecap, ya, kejatuhan najis yang nggak dimaafkan pada air, kotoran tikus kah, kotoran cicak kah, meskipun setelah dia kejatuhan kotoran cicak itu digabung dengan minyak yang lainnya sampai mencapai 216 liter, maka hukumnya tetap minyak sayur tadi menjadi mutanajis. Makanya di sini dikatakan meskipun dengan disempurnakan dia sampai mencapai 2 kula, kalau kejatuhan najis yang tidak dimaafkan, cairan-cairan, maka hukumnya dia tetap najis. Beda kalau air yang sedikit, kejatuhan najis yang tidak dimaafkan pada air, misalnya kotoran tikus atau kotoran cicak, dia menjadi mutanajis. Tapi kalau kita gabung-gabungin dengan air yang lain sampai dia mencapai 2 kula, maka air yang mutanajis tadi menjadi suci lagi.
Misalnya ini air mutan najis, dikumpulin, dijadiin satu sampai mencapai 216 liter, sampai mencapai 2 kula. Gitu. Maka jadilah air mutan najis tadi menjadi suci, mensucikan lagi. Tapi kalau cairan-cairan kayak minyak sayur atau kecap, meskipun dia udah dikumpulin sampai 2 kula atau lebih, tapi karena kejatuhan najis, tetap nggak bisa menjadi suci. Makanya mesti hati-hati. Misalnya Anda punya minyak seliter, jatuhan, tai burung, tai tikus, udah dia menjadi najis gitu. Nah, bagaimana? Sayang dong. Satu drum nih minyak sayur. Ya, cara mensucikannya dia digabung. Jadi cari wadah yang gede sampai dia mencapai 2 kula, kemudian isi air. Isi airnya sampai 2 kula atau lebih. Kita lihat airnya nggak ada perubahan, maka karena dia bercampur dengan air yang suci mensucikan, hukumnya minyak itu menjadi suci lagi. Buang airnya, minyaknya dipakai lagi. Cara mensucikannya seperti itu. Ya susah kalau kita ingin mempraktekannya. Tapi kalau sedikit doang ya udah nggak bisa kita pakai udah gitu. Wa yu'fa anil yasiri minasyari najisi, dan dimaafkan daripada sedikit bulu yang najis. Bulu kucing itu kalau udah rontok dia najis. Kata Sahibu Zubat, wa juz'u hayyin kayadil mabsuli kamaitatihi. Bagian daripada hewan yang hidup yang terpisah dari hewannya maka seperti bangkainya. Misalnya kita bawa motor, putus kakinya, najis kakinya, atau bulunya rontok, bulunya najis. Tapi selagi dia masih nempel, kita elus-elus, dia suci hukumnya. Gitu. Hukumnya tapi kalau bulunya itu rontok, maka dia najis. Nah, misalnya bulu kucing rontok sedikit, bukan dengan sengaja-ngaja kita taruh di air. Ya, misalnya dia lagi minum, di ember kita bulunya ada yang rontok, selembar 2 lembar misalnya, maka dimaafkan. Udah angkat aja bulunya, airnya masih bisa dipakai untuk berwudu, mandi besar, dan juga istinja atau menghilangkan najis. Gitu. Wa anil maitati lati la nafsalaha sailah, dan juga dari bangkai binatang yang tidak mengocor darahnya, yang nggak ngalir darahnya. Nyamuk, laler, laron, paling gedenya cicak. Paling gedenya cicak. Misalnya kita udah ngisi air nih di ember, pas kita balik lagi ada cicak mati di situ, ya dimaafkan, angkat bangkai cicaknya, pakai airnya, masih bisa buat wudu, masih bisa buat bersuci, karena dia dimaafkan. Itu laler kah, apalagi nyamuk, pokoknya paling gedenya cicak, gitu, kecoa, gitu, sama, dia darahnya nggak ngocor. Kalau tikus, kucing, itu darahnya ngocor, nggak dimaafkan. Bangkai tikus nyebur di air yang sedikit, mati dia di air yang sedikit, maka jadilah air yang sedikit tadi menjadi muta najis. Paham ya? Kemudian wan najasatu lati la yudrikuhat tarfu, dan najis yang tidak dapat dilihat oleh mata yang normal. Misalnya laler, biasa dia hinggap di tempat yang kotor, ya tambah kotor tambah demen laler itu, dia mencelok di kotoran, misalnya kotoran ayam dia mencelok, habis itu dia mencelok di badan ente, di peci ente, itu dimaaf, terusin sholatnya. Ente lagi sholat tuh dia mencelok di kotoran kucing, di kotoran anjing misalnya, ente lagi sholat dia mencolok ke ente, itu dimaafkan karena nggak kelihatan dengan mata yang normal, atau dia habis buang air, karena nggak ente lihat laler BAB ya, nggak kelihatan sama mata yang normal. Itu kata Nabi, apabila lalar masuk ke dalam bejana kalian, maka celupkanlah dia, kemudian cabut. Karena laler itu di sebelah sayapnya ada
racun, di sebelah sayapnya lagi ada penawarnya. Jadi kalau kopi ente misalnya kemasukan laler, ya celupin, angkat, minum kopinya. Nah dari hadis ini ulama mengkiaskan laler itu kan darahnya nggak ngalir, berarti semua binatang yang bangkainya nggak mengalir dimaafkan kalau jatuh ke air yang sedikit. Gitu. Ya pokoknya paling gedenya cicak. Waman ya kecoa sama. Waman fadit toiri wal fari, dan kemaluan burung, wal fari, dan juga tikus. Misalnya burung minum di ember ente, ya burung nyemplung di air kemudian dia terbang lagi, dimaafkan. Begitu juga tikus. Tikus minum di ember kamar mandi, kita datang dia nyemplung, dia kaget, dia kabur lagi, maka dimaafkan. Wal yasir min kubari sirjin, dan sedikit daripada debu pupuk, karena pupuk itu biasanya dibuatnya dari kotoran, dimaafkan kalau sedikit, dan bukan sengaja-ngaja kita taruh debunya pupuk di air yang sedikit. Kalau sengaja tidak dimaafkan. Wa su'ril hirrati allati akalat najasatan thumma ghabat zamanan wa tumila wulughiha fil qulataini minal ma. Dan juga mulut kucing yang habis makan najis. Kucing kita lihat habis makan curut dia, habis makan najis dia. Habis itu dia menghilang selama beberapa waktu, sejam ke, 2 jam ke. Balik lagi dia minum di ember kita yang sedikit airnya. Tadi kita lihat beberapa waktu yang lalu habis makan najis. Kemudian dia udah ngilang, balik lagi. Maka kita perkirakan ini kucing, wah udah minum di air yang 2 pula. Mungkin dia udah minum di air Kali Ciliwung atau di kolam Masjid Anawir. Ya. Dia udah minum di air yang 2 pula, karena ibadah itu dibangun atas husnuzon. Atas husnuzon. Begitu juga misalnya anak kecil, dia kita lihat habis kencing sembarangan, kemudian pulang balik lagi udah ganti celana, maka kita anggap dia udah suci lagi. Seperti itu. Jangan dengan suuzon. Ibadah itu dibangun dengan husnuzon, bukan dengan suuzon. Bangkai binatang yang darahnya nggak mengalir itu dimaafkan di air doang, bukan di tempat, bukan di pakaian orang yang sholat. Misalnya laler mati, ente ambil, ente masukin kantong, ente sholat, nggak sah. Karena dia dimaafinnya di air, bukan di pakaian. Ya, tapi kalau najis yang tidak terlihat sama mata normal ini dimaafin di dua-duanya, baik di air maupun di pakaian orang yang sholat. Dia dimaafin dua-duanya. Ya misalnya laler hinggap di kotoran ayam, habis itu hinggap di ember ente yang kurang dari 2, dimaafin. Mau di air yang sedikit ataupun pada pakaian orang yang sholat. Gitu. Ini dimaafin, Di pakaian maupun di air. Oh, tadi kan dimaafin. Yang mana? Air dimaafin, di pakaian. Yang dimaafin di air doang itu bangke binatang yang darahnya nggak ngalir, nggak ngocor. Gitu. Tapi kalau najis yang tidak dilihat sama mata yang normal, dimaafinnya dua-duanya, baik di air maupun di pakaian orang yang sholat. Gitu. Kalau bangkai binatang yang ngalir cuma di air doang, di pakaian orang yang sholat tidak dimaafkan. Paham nggak, Man? Jangan bingung, Man. Iya. Iya, bangkai binatang yang nggak mengalir itu dimaafin di air, enggak di baju yang sholat. Jadi kalau ente sholat bawa bangkai nyamuk nggak sah. Jadi kalau ada nyamuk di masjid jangan ditepok-tepokin. Haram ngotorin masjid dengan darah nyamuk itu. Apalagi dia dimaafinnya di air, bukan di tempat orang yang. Dan tadi dimaafinnya di air bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan sengaja-ngaja. Wah bangkai laler nih, masukin ke air yang sedikit, dimaafin. Nggak boleh. Kalau begitu najis. Kalau dengan perbuatan kita najis. Gitu. Tapi kalau dia bukan dengan perbuatan kita, dan najis, dimaafkan. Najis tapi dimaaf. Paham ya?
Man? Ustaz. Insyaallah. Nah, selebihnya selain daripada ini, maka tidak dimaafkan. Misalnya kotoran cicak. Tadi yang dimaafin tuh bangkai cicaknya. Kalau kotorannya tetap najis. Kotoran cicak masuk ke ember ente yang kurang dari 2 kula, tetap dia menjadi najis. Kotoran tikus, kotoran ayam, kan nggak ada kan tadi di sini. Selain ini maka tidak dimaaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.